kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah kepemimpinan yang dibawakan oleh Bapak Kar Pasaribu dan Bapak Prima Yudhistira, yaitu apa saja yang sudah diketahui atau dipahami dalam mata kuliah kepemimpinan, lalu pengalaman apa saja yang sudah didapat saat mengikuti pembelajaran mata kuliah kepemimpinan. Saya mulai dengan pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang untuk mengajak, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Lalu, tipe kepemimpinan. Ada 4 tipe kepemimpinan yang paling sering digunakan oleh para pemimpin, yaitu yang pertama, tipe kepemimpinan otoriter, yaitu kepemimpinan dengan pengambilan keputusan secara sepihak atau tunggal tanpa melibatkan partisipasi tim yang lain. Lalu yang ketiga, tipe kepemimpinan demokratis, yaitu kebalikan dari kepemimpinan otoriter, yaitu mengajak orang lain untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu ada kepemimpinan transformasional, yaitu lebih menekankan dalam memotivasi orang lain dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan yang lebih efisien, yaitu dengan mengkomunikasikan visi dan misi dari tim tersebut. Lalu yang keempat ada tipe kepemimpinan situasional, yaitu pemimpin mengambil keputusan sesuai situasi yang terjadi dari tim tersebut atau dari organisasi yang dipimpin. Lalu ada fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki beberapa fungsi dasar, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan, pengarahan, lalu komunikasi yang efektif, lalu yang keempat visi dan misi, yang kelima ada pengendalian, yang keenam ada pengembangan. Lalu ada prinsip-prinsip dasar kepemimpinan atau pemimpin. Yang pertama integritas, lalu yang kedua empati, yang ketiga visi dan misi, yang keempat komunikasi, yang kelima keadilan. Dengan menerapkan prinsip tersebut, itu dapat mewujudkan pemimpin yang lebih efektif untuk memimpin tim atau organisasi yang dipimpin. Perbedaan dari pemimpin atau leader dan manajer. Kalau pemimpin itu lebih menekankan apa yang seharusnya terjadi dengan membawa visi dan misi. Sedangkan kalau manajer itu lebih menekankan ke bagaimana hal itu terjadi dengan mengontrol, menata, dan memastikan bahwa tujuan tersebut terwujud secara efisien. Lalu kepemimpinan itu ada dalam beberapa konteks yang akan saya bawakan, yaitu kepemimpinan dalam konteks global dan lokal. Yang pertama saya bahas kepemimpinan global, yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan mengajak orang lain untuk bekerja sama dalam lintas negara, lintas budaya, dan lintas batas organisasi. Dari kepemimpinan global ada beberapa karakteristik utama kepemimpinan global. Yang pertama itu ada visi global, yang kedua ada kecerdasan budaya, yang ketiga ada komunikasi yang efektif, yang keempat ada kemampuan kolaborasi, yang kelima adaptif. Lalu ada kepemimpinan lokal. Pada kepemimpinan lokal ini, pemimpin lebih ditekan atau diarahkan untuk lebih dapat mengendalikan, memengaruhi, dan mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai dan budaya atau tradisi, lalu kebutuhan spesifik. Lalu karakteristik kepemimpinan lokal ini yaitu 1. Berakar pada budaya masyarakat, lalu partisipatif, lalu dekat dengan masyarakat, dan dapat memberikan responsif terhadap isu lokal yang sedang terjadi di daerah yang dipimpin. Nah, dalam kepemimpinan pastinya ada tantangan yang dihadapi, ya. Dalam kepemimpinan global dan lokal ada tantangan yang paling sering muncul dalam pimpinannya, yaitu 1. Perbedaan bahasa dan komunikasi, lalu perbedaan nilai dan etika kerja yang berbeda. Dari tantangan tersebut, pemimpin harus memiliki kompetensi untuk menghadapi tantangan tersebut, yaitu yang pertama itu kemampuan memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda. Lalu
keterampilan membaca, menyampaikan pesan, dan membaca konteks budaya yang dipimpinnya. Lalu yang terakhir yaitu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan budaya yang diterapkan dalam daerah tersebut. Dari materi yang sudah saya sampaikan, saya lebih tertarik pada tipe kepemimpinan, yaitu kepemimpinan demokratis. Dari situ kita diajak untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Nah, dari situ kita bisa dibentuk untuk memiliki jiwa yang demokratis dan dapat mendengarkan masukan dari tim yang lain. Dapat juga membangun hubungan antara tim dan pemimpin yang baik dan antara sesama tim. Pelajaran dan pengalaman yang saya dapat selama mengikuti kelas kepemimpinan. Pembelajarannya, saya mengerti apa itu kepemimpinan. Saya juga mengerti bagaimana tipe-tipe kepemimpinan, fungsi-fungsinya, tantangan yang paling sering dihadapi oleh para pemimpin. Semoga saya dapat menerapkan pemimpin yang efektif dan baik suatu saat jika saya menjadi pemimpin. Lalu pengalaman yang saya dapat saat mengikuti kelas kepemimpinan ini yaitu saya dapat bertukar pikiran dengan teman-teman, dengan teman kelas A dan kelas B. Saya juga dapat berpikir kritis saat Bapak memberi materi kepada kami. Lalu saya juga berterima kasih kepada Bapak Karl dan Bapak Prima yang sudah mengajari kami dalam mata kuliah ini. Semoga pembelajaran yang diberikan Bapak dapat kami terapkan di dalam hidup kami. Sekian dan terima kasih.